Diduga seorang pengacara nih dilaporkan oleh seorang suami yang mengaku istrinya berselingkuh dengan seorang pengacara, dan informasinya juga pengacara ini suami dari seorang artis juga nih. Nah, Bang Ilal dari sisi hukum nih sebagai praksi hukum lihatnya seperti apa, mungkin undang-undang yang mengatur tentang dugaan perzinahan ini seperti apa? Kalau saya melihat dari sisi hukum, memang yaitu ada aturan undang-undang baru ya, yang dari pasal yang lama itu 284 ya, KUHP menjadi 411 itu di ya Undang-Undang 61 tahun 2023 di KUHP baru ya. Itu ancaman pidananya 9 bulan hingga sampai setahun. Dan itu salah utamanya adalah ada hubungan badan dan aduan dari suami yang sah. Nah, kalau ada aduan dari suami yang sah kan ada potensi di hubungan badan, nanti pasal ini sudah masuk dan bisa dimasukkan dalam unsur pidana itu ya, ancamannya dari 9 sampai 1 tahun. Nah, jadi persoalan sekarang ini pengacara tersebut ya, artinya apa terbukti dia melakukan hubungan badan, kan itu kan baru asumsi dari laporan sang suami ya gitu. Jadi kalau saya melihat itu harus dibuktikan di acara hukum yang jelas. Kalau seandainya memang terbukti dia melakukan hubungan badan, kan di situ kan harus ada maksud dalam undang-undang asusila ya. Artinya harus ada saksi, harus ada bukti video, CCTV, rekaman. Jadi tidak semudah untuk menjelas bahwa kesalahan itu dari si pelaku. Nah, kalau kita lihat di sini dia potensinya sebagai istri orang, ya, nanti dilakukan oleh suami yang sah, ya. Sebetulnya istrinya sih sebetulnya nggak perlu selingkuh ya, kalau saya pikir. Kalau memang udah nggak suka dengan suaminya, ya bicara baik-baik aja, bicara untuk bercerai baik-baik. Karena dia melakukan perselingkuhan justru kena undang-undang baru itu, undang-undang baru itu yang undang perzinahan yang sekarang dibuat oleh direvisi, ini lebih menguntungkan untuk orang yang terzolimi ya, atau orang yang merasa diselingkuhi, dirugikan secara langsung betul. Oleh karena itu saya pikir kalau seorang yang dikatakan pengacara, pasti kan pengacara itu sudah pasti tahu hukum ya, dia pasti ngerti hukum juga. Jadi saya pikir apakah itu mantan lainnya atau tempat lain bisa belum tahu juga. Dan pengacara pun juga saya kenal ya, saya tahu juga. Artinya bahwa di sini mungkin menurut saya suka sama suka kali ya. Kalau dibilang selingkuh ya pasti itu kan pasti ada rasa suka masukan. Kalau setelah rasa suka masukan bisa dikategorikan, kalau menurut anak-anak menurut saya itu ya jangan dibilang itu selingkuh. Tapi karena di posisinya masih ada suami, tapi jatuhnya juga di undang-undang perzinahan. Maksudnya ke masalah perkawinan itu sudah beberapa kali masuk, kasus lama masuk, perzinahan sudah masuk. Dan jadi seharusnya mestinya, ya saran saya sih mas, harusnya kalau kita mengenal atau suka dengan perempuan ya artinya dengan wanita yang selain dari pasangan istri yang sah ya, nanti cari aja yang bukan suami orang, bukan istri orang. Kalau masuk dalam istri orang itu ya makanya yang dikategorikan ya membayangkan untuk dijerat dalam undang-undang hukum yang berlaku pada saat ini. Saya pikir seperti itu. Jadi saya pikir harus ada lah yang lebih bagusnya sih mereka istri jujur sama suaminya, saya sudah nggak suka, saya mau bercerai aja gitu. Sama seperti yang si suami yang laki-laki ini, kita aja sama istrinya. Mungkin istrinya kan seorang artis, kita aja kalau saya mau nikah lagi, kita aja kan izin kan nggak, mungkin baru ada dua istri, mungkin 1, 2, atau 3, mungkin mau nambah lagi jadi 4 atau berapa. Kita bicara baik-baik. Semua ini sebetulnya bisa bicarakan baik-baik asal ada kesepakatan antara itu. Dan tidak bisa juga seandainya tidak jadi perselingkuhan, tapi dia mau menikahi si perempuan itu. Tapi statusnya masih istri orang, nggak bisa juga itu. Nggak masuk juga. Karena ada yang dirugikan. Karena ada pihak yang dirugikan. Nah, ada yang dirugikan juga. Gimana jelasin? Yang mana nih? Ya masalah, dia misalnya dia punya istri, karena kalau tidak menikahi istri orang, tapi dia masih punya suami kan nggak bisa. Oh ya nggak bisa. Jadi yang kalau kasus yang barusan ini udah boleh nggak? Tanya Masuk. Jadi kasus yang barusan diobrolin ini
Jadi tindak pidana perzinahan pasal 411 yang baru 2026. Definisinya gini loh, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidanakan. Ancaman hukumnya pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak dikategorikan kategori 2. Sifat penegakannya merupakan delik aduan, artinya kasus hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan secara langsung. Misalnya kalau suami tersebut atau istri tersebut, ya kan? Nah seperti itu. Oke, pembuktiannya sulit nggak sih? Harus apa nih? Ada bukti-bukti apa sih? TV cukup nggak untuk membuktikan bahwa adanya dugaan perzinahan? Kalau satu harus ada dua alat bukti. Kalau satu aja masih kurang. Jadi selain CCTV mungkin dari harus ada saksi yang melihat mendengar. Kalau satu kurang, jadi harus 2 alat bukti. Karena gini, kalau perselingkuhan itu paling susah untuk dibuktikan. Iya. Kenapa? Karena kan pertanyaan mereka kan hanya berdua di dalam satu tempat ya, karena di kamar lah, atau di hotel atau di apartemen. Kan tidak ada saksi kan yang melihat itu apa dia benar. Kalau hanya bukti CCTV aja itu kan bisa aja mereka masuk kamar, kan atau ada kalau berzina, kan kategorinya pasti dibilang itu berzina kan gitu. Namanya udah masuk dalam satu ruangan ya, atau satu kamar. Tapi kan di situ harus ada alat bukti yang jelas, CCTV itu hanya pembuktian tambahan. Kalau dalam persidangan tuh CCTV itu jadi satu bukti alat bukti yang faktual nggak bisa. Yang CCTV, chatting di WA, itu masih terus kurang. itu penyampaian penamaan aja. Iya. Itu udah jadi satu acuan dari hakim. Yang jadi satu acuan dari hakim itu adalah bukti saksi yang melihat langsung dan mendengar. Dan ada bukti penyampaian video. Nah itu menjadi satu hal yang paling akurat ya. Jadi istilahnya gini, ada orang mengetahui dia punya hubungan. Nah ada temannya yang mengetahui sebagai saksi, dia sudah melakukan hubungan berapa bulan, itu jadi saksi. Jadi jadikan bukti. Nah lagi mungkin videonya ada rekamannya mereka suara itu sudah. Tapi kalau hanya CCTV terus hanya foto itu ada tambahan bukti aja. Pendukung aja ya. Ya bukti pendukung aja. Soalnya di dalam kamar tersebut kan nggak ada CCTV-nya, kecuali kalau di kamar tersebut ada CCTV itu bisa dijadikan bukti. Ini kan mungkin masuk hotelnya aja ya, masuk hotel checking apartemen. Kalau hotelnya kan agak sulit. Kalau hotel. Kalau bukti kayak spray basah terus tisu bekas buat ngelap itu kan itu di tes tuh buktinya tuh kuat nggak? Nah, kalau berhubungan kan pasti keluar sesuatu tuh, terus ada di tisu, ada di spray itu kuat nggak untuk membuktikan? Kuat. Itu yang kuat tuh bukti visum. Oh, visum. Visum dari vagina ya, dari perempuan itu. Itu data itu harus langsung tuh dibuktikan. Visum dibuktikan. Tapi kan kalau udah beberapa hari udah hilang kan? Ya nggak bisa. Itu nggak jadi satu acuan untuk patokan dari itu. Karena pasti hakim tidak akan melihat situ. Nanti ya, kalau sudah masuk di dalam proses pengadilan, itu tidak lihat. Kecuali untuk buat lapor polisi itu bisa. Karena kan ada bukti ini. Tapi untuk dikonfirmasi di dalam persidangan nggak bisa itu. Nggak bisa bukti terus tisu bekas apa? Atau di spray bekas hubungannya atau terhadap dalam segala macam lah itu nggak bisa juga itu. Karena itu nggak masuk dalam kategori. Karena itu bisa aja dibuat-buat kan. Bisa ditaruh seolah ketinggalan celana dalam, ketinggalan atau kasurin seolah dirobek atau dipasang itu nggak bisa itu. Karena nggak bisa langsung kecuali tentang tangan lain lagi. Tangan langsung dibuktikan video, bisa ada saksi, bisa melihat juga, bisa ada pihak kepolisian juga hadir. Itu mungkin kan kalau sekarang orang digerebek kan, itu kan ada kalau bawa polisi, bawa RT, bawa ini segala macam. Nah itu hari itu juga bang kejadiannya langsung diambil bukti-buktinya, kuat nggak? Itu kalau langsung kajian hari itu kuat, tapi lebih kuat lagi visum lebih kuat lagi. Visum kan kadang perempuannya karena merasa bersalah nolak tuh nggak mau karena gini kan bisa lagi bisa perempuan visum. Ya lakinya kan nggak mungkin juga kan, dia kabur pasti. Makanya susah untuk dibuktikan. Nah memang kasus perzinahan ini susah dibuktikan karena masih kayak samar-samar abu-abu gitu loh, kan susah dibuktikan. Susah karena kalau misalnya dia
kalau setahu saya kan mereka ada hubungan suami istri yang tidak sah di zina, itu bisa tutup dibuktikan. Karena pakai pasal kan nggak terlalu berat, dengan hanya 9 bulan atau setahun. Itu pun pasal nggak bisa dibilang karet tapi ini sebetulnya memang harus ada efek jerah juga dari salah satu dari para pelaku itu kan, supaya tidak melakukan perzinahan berulang lagi seperti itu. Tapi kan sekarang ini kan masalahnya yang paling yang paling parah ini kan masalah aib ya, aib itu masalahnya. Kalau misalnya hukuman sih mungkin bagi dia ya itu bisa dijalankan, tapi kalau masalah kan susah. Semua orang udah tahu sekarang ini. Nah ini bagaimana untuk mengklarifikasi nama baiknya itu, apakah dia benar berselingkuh, apakah ini hanya asumsi doang? Ya kita belum tahu nih. Apakah mereka punya hubungan apa? Karena ini pengacara kan. Apakah mereka ada hubungan lain kerjaan? Atau memang ini suka-suka? Kalau suka-suka bukan selingkuh namanya. Tapi karena ini masih punya suami orang, punya istri orang, itu salahnya di situ. Ya tapi ya kembali lagi kalau misalnya dia suka-suka, ya seharusnya ditahan dulu biar proses dulu perceraian. Misalnya ada seorang pengacara suka dengan kliennya gitu, mereka ada hubungan apa mau mungkin pengen bercerai atau apa, tapi mereka udah pacaran tuan, itu tahan dulu, nggak boleh dulu, selesaikan dulu masalah ini, biar selesai dulu dengan mantan suaminya, biar putusan pengadilan di agama selesai, baru mereka mau suka-suka terserah. Tapi kalau udah bagus begini ya udah, jadinya kan makanya saya nggak boleh ngurusin pasal kasus perceraian. Karena banyak ujung-ujungnya begini, banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah itu makanya banyak kejadian ini rata-rata ya pengacara memang resikonya situ. Kalau dia datang ke perempuan, apalagi dia punya suami yang kan dia punya ingin bercerai atau berapa, pasti arahnya bisa aja dijadikan seperti itu.